lagi di ruang belajar saya. Nah, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan pendataan siswa atau verbal peserta didik. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena baru upload lagi video setelah beberapa hari ini saya tidak upload. Oke, langsung saja kita masuk ke laman Verbal PD New yang terbaru ya linknya. Nah, linknya itu saya sudah sertakan di deskripsi video ini. Nah, ini adalah halaman utama daripada Verbal PD. Jadi semua terkait perubahan data dilakukan di dalam Verbal PD ini, teman-teman sekalian. Jadi ini adalah salah satu grafiknya. Ya, jadi ada di sini data yang valid, data yang sudah benar, dan ada yang data residu. Nah, begitupun juga dengan pengajuan ataupun perubahan data dan jumlah siswa ataupun peserta didik berdasarkan jenis kelamin dan kelasnya, teman-teman ya. Nah, di bagian di sini ada sidebar atau beberapa menu, yaitu peserta didik. Jadi ini adalah data peserta didik secara keseluruhan ya di sekolah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi data yang sudah lengkap dan sudah benar Bapak Ibu. Nah, di bagian residu ini adalah tempat data siswa yang masih ada yang bermasalah. Nah, biasanya ditandai seperti ini Bapak Ibu ya. Tanda silang X seperti ini, warna merah, nah seperti ini, dan tanda centang hijau jika datanya sudah benar Bapak Ibu ya, ataupun tidak ada bentrok datanya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu. Nah, biasanya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ada yang mengalami hal yang seperti ini, Nisan ya. Jadi nisannya itu dipakai lebih daripada satu orang. Nah, muncul seperti ini, invalid ya. Jadi, di sini kita bisa lihat. Jadi contoh data siswa ini, nisannya itu dipakai lebih dari satu orang. Nah, untuk melihat lebih detailnya bisa kita klik di sini ikonnya. Nah, di sini tentang profil siswa. Nah, di sini ada di bagian quality control. Di bagian quality control ini untuk mengecek per item daripada data siswa itu seperti keterisian sekolah, kelogisan nama, salah satunya adalah keunikan nisan. Nah, di sini ada keterangannya dan checklistnya itu warna merah. Jadi ditandai dengan warna merah kalau datanya ada yang bermasalah. Nah, di sini keterangannya adalah karena di sini tadi nisannya digunakan lebih daripada satu orang, makanya muncul seperti ini. Jadi kenapa nisannya digunakan lebih daripada satu orang? Karena data siswa tersebut itu aktif di dua sekolah Bapak Ibu. Jadi di sini ada dua sekolah, ada di sekolah yang pertama yang di sini dan yang kedua yang ini dengan nama yang sama, data yang sama, dan di kelas yang sama. Dan keaktifannya juga sama Bapak Ibu. Sehingga dideteksi atau di dalam sistem ini dideteksi bahwa siswa tersebut nisannya ganda dan digunakan lebih daripada satu. Padahal dengan orang yang sama. Nah, solusinya Bapak Ibu, data tersebut harus ataupun data peserta didik ini harus dinonaktifkan salah satu dari data siswa tersebut. Contoh untuk data siswa di sekolah pertama itu mungkin siswanya yang aktif di situ atau sekolahnya di situ. Nah, itu yang akan tetap diaktifkan, dan di sekolah yang kedua itu harus dimutasi Bapak Ibu ya, ataupun dikeluarkan datanya. Ya, untuk lebih tepatnya Bapak Ibu dikeluarkan datanya sehingga keaktifannya di sini siswa tersebut sudah tidak aktif, dan nantinya keterangannya ini akan berubah setelah selesai sinkron seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya kenapa data siswa ini ganda atau nisannya itu digunakan lebih daripada satu orang, karena data siswa tersebut itu ada dua di sekolah dan dinyatakan aktif, sehingga sistem mendeteksi bahwasanya siswa tersebut itu menggunakan nisannya digunakan lebih daripada satu orang Bapak Ibu. Jadi solusinya itu tadi, aktifkan nonaktifkan salah satu data siswa tersebut di sekolah yang tercantum di sini Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang kedua di bagian residu, di sini ada nick Bapak Ibu ya. Jadi nick ini ada nick kosong. Nah, bisa nanti dilakukan perubahan di dalam identitas siswa. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pengelolaan. Di sini ada NISN. NISN ini digunakan ketika
ada peserta didik. Contoh di sini saya coba ambil contoh peserta didik ini. Jika NISN-nya itu salah Bapak Ibu ya, ataupun ada yang ganda, ataupun ada kesalahan NISN Bapak Ibu. Karena biasanya ada peserta didik yang NISN-nya salah. Nah, untuk melakukan perubahan NIS, Bapak Ibu bisa mengajukan. Jadi kita klik EDNSN, cari nama siswa, lalu ketikkan NISN baru. Jadi ini adalah usulan. Jadi kita contoh di sini, nah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini sebagai contoh saja. Nah, catatan juga di sini NISN yang bisa diklaim adalah NISN yang tidak terpakai oleh siswa aktif dan yang tercatat di arsip Bapak Ibu. Jadi NISN yang sudah terpakai di dalam sistem ini ataupun di sekolah Bapak Ibu tidak boleh diambil ya. Ya harus yang tidak tercatat Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita lakukan cek data master. Nah, cek data master ini fungsinya untuk melakukan perubahan. Nah, syaratnya itu adalah dengan upload dokumen pendukung seperti ijazah bagi peserta didik yang sudah memiliki ijazah dan print screen NISN. Lalu kita upload datanya di dalam di sini Bapak Ibu ya, dengan format JPG ya, PNG atau maksimal juga kapasitas filenya itu 1 MB. Setelah itu update data, maka secara otomatis akan masuk di dalam daftar antrian ini Bapak Ibu ya, di tabel ini tanggal pengajuannya, NISN lama, NISN baru. Di sini ada statusnya Bapak Ibu ya, apakah diterima atau tidak Bapak Ibu. Ya, saya kira seperti itu Bapak Ibu ya untuk edit NISN ataupun perubahan NISN. Nah, yang selanjutnya adalah identitas peserta. Jadi identitas peserta ini ketika ada peserta didik yang datanya bermasalah. Nah, contoh seperti ini kita ambil lagi. Jadi ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu ya. Contoh saja. Jadi anggaplah siswa ini datanya bermasalah, contoh seperti tadi ya, nick kosong. Nah, biasanya di sini muncul nicknya kosong dan di sini kita akan lakukan baru. Jadi ini data lamanya. Jadi ini data lama dan ini adalah data baru yang akan kita mau lakukan perubahan. Tapi untuk perubahan identitas siswa ini Bapak Ibu hanya bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, jadi ini ada peringatannya. Jadi perubahan NISN hanya bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, di sini juga menu update akan terbuka jika indeks validasi lebih dari 80. Jadi range-nya itu 1 sampai 100 Bapak Ibu. Nah, di sini maksudnya ketika pada saat kita melakukan perubahan, contoh seperti ini. Jadi anggaplah ini nick-nya salah ya, dan kita akan lakukan perubahan. Contoh di sini data lamanya ini di sini 4. Nah, sedangkan di data yang sebenarnya itu adalah yang terakhirnya di situ 5. Jangan dihapus satu saja Bapak Ibu, 5 seperti ini, tetapi kita lakukan hapus semua terlebih dahulu seperti ini, lalu kita ketik ulang nick yang baru. Begitupun juga ketika ada kesalahan nama ya, ataupun tempat lahir, tanggal lahir, ataupun nama ibu kandungnya Bapak Ibu, sehingga sistem membaca bahwasanya data yang diupdate itu bisa sampai lebih daripada 80% dan bisa juga melakukan validasi. Nah, biasanya kalau kita tidak mengedit ataupun update data itu hanya sedikit, anggaplah mungkin perubahannya kayak seperti tadi ya, cuman 1 huruf saja dihapus. Nah, bisa saja itu tidak memenuhi syarat untuk validasi update data Bapak Ibu. Jadi solusinya ya, terlebih dahulu silakan hapus datanya terlebih dahulu, lalu kita lakukan pengetikan ulang, lalu kita lakukan validasi Bapak Ibu ya. Validasi, maka di sini ada indeks perubahan 33%, perubahan yang terlalu signifikan atau sama sekali tidak ada perubahan yang diperkenankan untuk diajukan. Nah, itu tadi Bapak Ibu yang saya jelaskan. Jadi harus datanya betul-betul sesuai dengan datanya. Jadi ini contoh saja Bapak Ibu ya. Di sini. Nah, coba
kita klik validasi apakah memenuhi syarat Bapak Ibu ya. Nah, jika memenuhi syarat secara otomatis akan muncul seperti ini, upload dokumen pendukung ya, seperti akte kelahiran atau kartu keluarga. Nah, yang diupload di sini cuman salah satu daripada ini, akte atau keluarga Bapak Ibu. Formatnya JPG, JPG atau PNG dan maksimal filenya itu 1 MB. Ingat Bapak Ibu harus jelas sehingga dapat divalidasi dengan cepat dan jelas datanya Bapak Ibu. Setelah itu lakukan update, klik update data dan secara otomatis masuk di dalam tabel pengajuan edit editor seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada data lamanya, data baru, dan di sini ada statusnya. Jika disetujui maka muncul seperti ini, dan jika belum disetujui maka di sini masih proses dalam antrian Bapak Ibu. Saya kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jika ada yang kurang dimengerti silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ruang Belajar saya, dan tekan tanda lonceng agar selalu mendapat notifikasi video dari channel Ruang Belajar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.